Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahludatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT pada malam hari yang berbahagia ini. Kita masih punya waktu, kesempatan, keimanan dan kemauan untuk dapat hadir di Masjid Muntakin ini dalam rangka mendengarkan tausiah tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT. Selawat dan salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Ustadz yang akan memberikan tausiahnya atau ceramahnya nantinya, itu Bapak Ustadz Dr. Muhammad Hanafi LC MSy. Selamat datang Pak atas kehadirannya dan terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi Bapak di sisi Allah SWT. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Muntakin beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, jemaah yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak kami panggil nama. Mudah-mudahan kita semua diberkahi. Baiklah bapak-bapak, ibu, karena saya duduk sini sekali setahun mungkin agak panjang dikit, kira 5-10 menit lah. Ada beberapa hal ya kan. Pertama, saya selaku ketua RW, yaitu masalah pemilihan umum. Pemilihan umum kan tidak berapa lama lagi nih Pak, dihitung jari tinggal 4 hari lagi atau seminggu lagi. Ya kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun, baik yang tinggal di RW 05 maupun di RW tersebelah, mari kita jaga kondusif kampung kita ini di dalam pemilu ini. Siapapun pilihan sahabat kita, apapun yang kita pilih, itu hanyalah suatu pesta satu hari, tapi pemilihan itu menentukan masa depan bangsa kita ke 5 tahun ke depan. Pilihlah dan sesuai dengan hati dan nurani bapak-bapak masing-masing, dan kita jaga ketertiban, keamanan. Jangan pula kita berkelahi, apa aja mak kelahi saya salah milih kan, kemenakan yang mama bercakap loh. Nah, orang yang duduk awak bercakap, pak rugi kita. Orang duduk DPR, awak bercakap di bawah. Nah, ini galak-galak dia teh. Nah, maju itu maksudnya. Jadi silakan, oh anak dengan ibu bersalah beda pilihan, silakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, warga banyak bertanya ke saya, Pak, besok Pak awak sholat id Pak ya Pak, lapangan di kuburan juga di orang sampai ke Buko. Nah, kan itu tentu saya jawab agak panjang jawabnya gitu. Kok bisa begitu Pak katanya. Nah, ceritanya begini, lapangan itu memang lapangan khusus untuk kuburan, bukan untuk sholat. Apa sebab di situ dulu diadakan sholat id? Pada zaman Orde Baru, sholat id itu harus ada izin dari pemerintah. Zaman Orde Baru tuh, ya zaman Pak Soeharto dulu, kalau sholat id tidak ada izin dibubarkan oleh aparat, baik itu di masjid maupun di lapangan. Karena di rumah ini dulu tempat sholat id cuma hanya satu, di dakwah. Iya Pak ya, tahun 90-an bawah itu hanya di dakwah cuma sholat id. Maka warga kita sini diperkasa oleh Pak RW waktu itu, kita meminta izin ke yang berwenang, yaitu Bapak Wali Kota Pekanbaru. Izin itu keluarnya setengah tahun, hampir setahun baru keluar izin itu. Banyak prosedurnya, pengurusnya diwawancara. Nah, zaman dulu itu keluarlah izin sholat id di lapangan kuburan. Lapangan itu kita pinjam kepada pengurus. Pengurus lapangan itu bukan ketua RW. Nah, jadi ambo kan disalah antara kok Pak RW itu tidak bisa ngurus saja. Kuburannya kemuko aja. Nah, sekarang saya jawab, saya orang dengar semuanya. Ya kalau RW itu tahu salah, tanya batu itu salah aja. Nah,
Jadi kuburan itu dipinjam oleh pengurus. Waktu itu ketuanya Pak Anwar Napli, sekretarisnya saya, bendaharanya Pak Idris. Nah, dulu tuh hebat kami Bu. Nah, 2 minggu nak rayu diumumkan di koran tuh. Jalan Lingkungan, penanggung jawab Ketua Anwar Napli, sekretaris Edi Mardi, bendahara. Kok imam ini, wakil ini wajib dilaporkan ke Pemda setiap tahun, dikeluarkan SK oleh Pemda. Tidak laku SK lurah, ada waktu sholat itu dulu tuh wali kota nentangin SK ada. Jadi lapang itu dipinjam kepada pengurus kuburan yang dibentuk oleh Pak Camat. Jadi RW tidak ada wewenang di kuburan itu. Tapi saya sebagai RW sudah berusaha dengan beberapa RW tetangga minta kuburan itu di depan itu disisakan sedikit untuk parkir. Itu yang bisa saya lakukan. Sepakat kemarin, tapi sampai kini belum ada pelaksanaannya. Saya tak bisa maksa. Jadi Bapak Ibu itu informasi masalah di kuburan. Jadi pengurusnya SK-nya oleh camat. Ketuanya sekarang Pak Suwardi, Pak Haji Suwardi. Kalau Pak Sukriana setawana kalau bisa Pak Haji Suwardi itu. Jadi tidak ada wewenang apapun di kuburan itu, walaupun kuburan itu berada di RW 5. Nah, itu untuk kita ketahui bersama. Jadi untuk sholat Id ke depannya, karena sholat Id sekarang tidak memerlukan izin lagi dari pemerintah, nak di masjid silakan, nak di muka rumah boleh, ada lapang kosong boleh. Jadi tidak ada lagi izin dari pemerintah untuk melaksanakan sholat Id. Ya silakan besok masjid melaksanakan sholat sendiri, silakan. Ada warga punya lapangan dekat rumahnya ngambil lapangan sholat Id, silakan. Asal yang berdua aja imam-imamnya sholat, itu aja masalahnya. Nah, jadi tidak ada lagi isu kok tidak boleh sholat, enggak. Sekarang sholat bebas. Dalam arti bebasnya bukan bebas sembarangan, enggak. Juga ada aturan-aturannya gitu. Minimal melapor ke RT, Pak kami ada sholat di masjid Pak, kami sholat lapangan itu, itu maksudnya. Tapi terus dulu lagi, itu informasi masalah di kuburan. Nah, jadi siapa nak kubur di muka, capek-capek lah. Ya mana Pak kami ada mukanya, capek-capek sebelum panua. Ya Pak ya. Nah, itu bisa tuh. Pak kami ada muka Pak, capek-capek. Ya kan? Ala panu di muka itu belakang lah. Itu masalah aturan. Yang kedua, pemilu sudah, sholat Id sudah. Nah, jadi kami minta kepada pengurus masjid DKM Ilmu Takin, dan dari sekarang rancang-rancang lah siapa kan jadi imam di masjid ke sholat Id besok, siapa yang khatibnya, karena kan biasanya kan 1 bulan sebelum itu udah kita cari itu Pak ya. Nah, itu informasi. Jadi tahun ini ke depan tidak ada lagi sholat Id di lapangan kuburan. Lapangan kuburan difungsikan sesuai dengan, diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Mana batas kuburan itu? Batas kuburan itu sampai ke rumah makan Ica, itu emperan itu masih tanah kuburan. Emperan yang dipakai oleh rumah makan Ica itu masih tanah kuburan. Itu urusannya tidak sama RW. Ya RW itu ada salah kuburan itu, seorang mati salah kuburan. Kalau itu tidak ada salah dong, bilang kalau mau cepat taruh depan, capek di kuburan kok. Tapi jangan Pak bila di belakang lah. Kalau masuk surga kan di mana? Kubur masuk surga itu tidak ada muka di belakang. Ya, ada tanya, Bapak dulu muka enggak? Apa saya sedang hormati ketua RT 5? RT 5 sekarang ini lagi kosong, tidak ada ketua RT-nya karena ketua RT-nya mengundurkan diri, mau pulang ke kampung. Nah, itu orang hebat Pak. Sana di rantau, laponya lapis pulang kampungnya. Pulang ke kampung dia. RT-nya masih kosong dijabat oleh pegawai lurah. Nah, jadi jabatan RT itu tak boleh dijabat oleh PRW. Aturan begitu. Nah, dijabat oleh pegawai lurah. Jadi RT 5 sudah kosong, tapi udah ada orangnya katanya. Tapi belum disahkan karena prosedurnya masih kurang. Harus dijalankan. Kita harus ikut aturan gitu. Nah, itu masalah RT kita, Bapak yang itu RT 5. Mungkin ada tanya RT kami siapa Pak. Sampai sekarang belum ada RT-nya. Lagi ada pemilihan oleh panitia. Kemudian karena saya juga sebagai
Ketua Yayasan, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, mungkin ada pengurus DKM yang telah menjalankan aktivitas masjid dan mutakin sebagaimana fungsinya, berjalan dengan baik. Alhamdulillah pengurus pelaksana tugas dengan baiknya, yang ini cuma ketua RW yang jadi nah, dan dengan baik. Terdapat kelemahan, kekurangan di sini, itu sudah hukum alam. Ada orang yang senang, tidak senang, itu sudah biasa. Senang pula orang semua, nanti tidak ada kita berbuat. Nah, baik pun kita itu sudah hukumnya, karena itu sudah sisi. Jadi kepada bapak yang telah bekerja keras untuk merampungkan masjid dan sebagainya, saya sebagai ketua RW juga penasehat, saya ucapkan terima kasih kepada bapak pengurus DKM. Kemudian di masjid ini yayasan mengedarkan 2 kotak, 1 kotak untuk wakaf pemilihan lahan yang dilaksanakan dihitung sekali 1 bulan yang dikoordinir oleh Pak Haji Sukri. Yang kedua, sumbangan masyarakat setiap Jumat. Saya sampaikan sini, sumbangan masyarakat setiap Jumat itu sama 1 tahun ini berjumlah 28.095.500 rupiah. Tidak 1 bulan, 1 tahun. Hanya 1 bulan pula. Uang ini digunakan untuk biaya pendidikan khusus MDTA. Alhamdulillah habis. Karena SPP MDTA tidak cukup untuk menutupi operasional dan gaji guru yang ada di MDTA. Yang SPP diterima sama 1 tahun itu hanya berjumlah 22.005.000 rupiah. Pengeluaran gaji aja 50 juta rupiah. Nah, SPP terima 22 juta, gaji 50 juta, ekornya 28 juta, ditutuplah oleh, alhamdulillah cukup tutupnya. Untuk personal kita ambil dari yang lain. Nah, kemudian yang kedua yang dikumpulkan setiap Jumat yang kita himbau itu sesuai dengan lapor bendahara, baru masuk ke saya 2 bulan. Kotak yang beredar bulan Oktober masuk yang November, bulan November masuk ke Desember. Ini laporan saya akhir tahun, bulan Januari belum. Yaitu selama 2 bulan itu berjumlah bulan November 786.000, Desember itu 1.208.000, jumlahnya 1.994.000. Itu kotak Jumat yang diedarkan setiap hari Jumat, dikumpulkan sekali sebulan, diserahkan ke bendahara oleh Bapak Haji Sukri Anas. Jadi karena kita saldo kas lahan pada untuk beli lahan sampai akhir Desember berjumlah 74.779.000. Nah, itu informasi keuangan yang ada sama kami. Kemudian yang ketiga, karena tahun ajaran ini kita memerlukan lokal, rencananya kami pengurus mungkin hari Minggu dengan beberapa orang pemuka masyarakat akan rapat, akan mendirikan lokal, mungkin karena tanah belum bisa kita beli, kita mendirikan lokal di lahan yang ada. Karena wajib harus ada lokal, karena besok udah ada kelas 6. Permanen atau semi permanen, nah nanti kita bicarakan. Di mana dananya dari kita semua, karena yayasan ini tidak milik perorangan. Tapi kami berencana akan melakukan pinjaman kepada orang tua wali murid yang nantinya akan dibayar secara bertahap. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana. Nah, kemudian serasa mungkin kalau ingin kasih nanti kalau saya panjang semua ini panjang, beko biar lebih kaden kok. Nah, kadang ini ibu kau cukup merah gini. Kemudian yang terakhir Isra Mi'raj. Memang telah kita peringati setiap tahun, tapi mari kita ambil hikmahnya. Jangan hanya peringatan menjadi seremonial setiap tahunnya. Memang karena ceritanya itu juga gitu, tapi kalau tidak diceritakan kembali kita lupa. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Aqsa ke Sidratul Muntaha. Intinya itu. Jadi mari nanti sama-sama kita dengarkan uraian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan kita ambil hikmahnya, kita laksanakan dalam kehidupan kita
hari-hari. Sekali lagi kami minta kepada Bapak Ibu seluruh warga, mari kita jaga ketertiban keamanan kampung kita ini dalam rangka pemilihan umum. Nah, ada bu warga di bawah tadi bercakap tuh. Jadi mbau tadi mama bercakap yuk menakan tadi. Nah, masalah pemilu gitu. Mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C terserah. Kalau ingin cepat ibu-ibu, bapak-bapak di bilik suara, jangan di bilik suara dipikir siapa dipilih ayo nyelamo. Buat contekkan di rumah DPR 1 A, partai A, B, buat contekkan. Jadi itu cucuk lah. Jangan milik pikir ke siapa yo, ke siapa yang ada habis itu. Nah, nggak nomor 1, nomor 3 terserah. Tidak urusan saya, nanti kata orang kampanye. Cuma saya sebagai RW mengingatkan, jaga kebersamaan kita. Jangan orang yang menikmati kita yang berkelahi di bawah rugi pak, banyak ruginya. Udah berkelahi bercakap piti keluar lagi sakit orang galak-galak. Nah, jadi maksud itu terserah. Oh, ada panutan silakan ikut panutan masing-masing. Anak ikut panutan RW datang ke rumah ikut membocorkan. Saya rasa itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu para DKM yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga roda kegiatan yang ada di masjid ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan Allah dipanjangkan umurnya, dipertemukannya kita pada bulan yang ini dan nanti, yaitu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Saya selaku Ketua RW, Seketua Yayasan juga pada saat masjid ini mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan yang saya perbuat setiap hari dan juga keluarga. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dalam bulan Ramadan yang lebih kurang 1 bulan lagi akan menemui kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.